Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haris Fadilah dari kelas F dengan NIM 2021 31180. Di sini saya akan menjelaskan beberapa soal UTS dari mata pelajaran aljabar linier. Ya, yang pertama ini ada persamaan linier 3 variabel. Yang pertama, soal A. Selesaikan persamaan linear berikut dengan menggunakan metode eliminasi dan substitusi. Yang A ini soalnya ada X plus Y dikurang Z sama dengan 1. Lalu 8X plus 3Y dikurang 6Z sama dengan 1. Lalu min 4X dikurang Y plus 3Z sama dengan 1. Di sini kita dapatkan persamaan yang pertama, kedua, dan ketiga. Lalu untuk mencari variabelnya, kita eliminasikan satu variabel. Di sini saya mengeliminasikan variabel X, dihilangkan agar bisa mencari variabel lainnya. Persamaan yang pertama saya kalikan dengan 4. Lalu persamaan yang ketiga ini, yang min 4X min Y plus 3Z, saya kalikan 1 supaya nilai X-nya itu sama, supaya bisa dihilangkan nilai X-nya. 4 dikali X jadi 4X plus 4Y dikurang 4Z sama dengan 4. Lalu min 4X min Y ditambah 3Z sama dengan 1. Lalu ditambah karena ini pada persamaan ketiga ini nilai X-nya itu minus. Jadinya untuk menghilangkan kita tambah 4X ditambah min 4X sama dengan 0. Lalu plus 4Y ditambah dengan min Y sama dengan 3Y. Lalu min 4Z ditambah dengan 3Z, hasilnya jadi min Z sama dengan 4 ditambah 1 yaitu 5. Kita dapatkan yaitu persamaan keempat. Lalu kita cari lagi satu persamaannya, kita hilangkan X lagi. Maka sini saya pakai persamaan yang pertama dan persamaan yang kedua. Pada persamaan pertama, X ditambah Y dikurang Z sama dengan 1. Lalu persamaan keduanya 8X plus 3Y dikurang Z sama dengan 1. Untuk menghilangkan X-nya, saya kalikan persamaan yang pertama dengan dikali 8. Maka hasilnya jadi 8X ditambah 8Y dikurang 8Z sama dengan 8. Lalu 8X ditambah 3Y dikurang 6Z sama dengan 1. Kita kurangi di sini karena nilai keduanya sama. Maka habis 8X dengan 8X dikurangi habis. Lalu 8Y dikurang 3Y menjadi 5Y. Selanjutnya min 8Z dikurang dengan min 6Z. Min ketemu min jadi plus, hasilnya menjadi min 2Z sama dengan 8 dikurang 1 yaitu 7. Kita sudah dapatkan dua persamaan ya, kita bisa eliminasikan kedua persamaan tersebut. 3Y min Z sama dengan 5. Lalu 5Y min 2Z sama dengan 7. Di sini saya akan menghilangkan variabel Y, maka kita samakan variabel Y-nya. Yang atas saya kalikan dengan 5 dan yang bawah saya kalikan dengan 3. Maka mendapatkan hasil 15Y dikurang 5Z sama dengan 25. Lalu 15Y dikurang dengan 6Z sama dengan 21. Maka kita kurangkan 15 dengan 15 habis. Lalu min 5Z dikurang 6Z. Min ketemu min menjadi plus, maka hasilnya min 5Z ditambah 6Z itu jadi hasilnya jadi Z. Di sini 25 dikurang dengan 21 hasilnya jadi 4. Jadi kita temukan di sini hasilnya Z sama dengan 4. Lalu kita substitusikan hasil Z ini ke persamaan yang keempat supaya ditemukan variabel Y-nya. Sini 3Y dikurang Z sama dengan 5. Tadi nilai Z sudah tahu yaitu 4, maka kita masukkan 3Y dikurang dengan 4 sama dengan 5. Kita pindah ruaskan, 3Y sama dengan 5 ditambah 4. Lalu 3Y sama dengan 9.
Y sama dengan 3. Lalu kita masuk, karena Y sudah kita tahu dan nilai Z, berarti yang terakhir adalah nilai X. Maka kita masukkan kedua nilai tersebut dalam persamaan. Di sini saya masukkan ke dalam persamaan yang pertama, yaitu X plus Y dikurang Z sama dengan 1. Maka X ditambah 3 dikurang 4 sama dengan 1. X min 1, 3 dikurang 4 menjadi min 1 sama dengan 1. Lalu X sama dengan 1 ditambah dengan 1. X sama dengan 2. Maka di sini saya dapatkan himpunan penyelesaiannya yaitu 2, 3, dan 4. Lalu saya berlanjut ke soal pertama yang B, yaitu metode Cramer ya. Pada metode Cramer ini kita mempunyai soal 2x plus 3y dikurang z sama dengan 1. Lalu x plus y ditambah z sama dengan 6. Yang terakhir x min 2y ditambah z sama dengan 0. Di sini kita jadikan matriks ya, kita cari matriks A, matriks X dengan B. Matriks A ini kita dapatkan dari sini. Di depan variabelnya. Ini kan ada 2, masukkan 2, 1 min 1, 2x plus 1y dikurang 1z. Jadi 2, 1 min 1. Lalu yang kedua itu 1, 1, 1, lalu ada 1 min 2, 1. Nah, variabel kita masukkan matriks X yaitu X, Y, dan Z sama dengan matriks B yaitu hasil di persamaan tersebut yaitu 1, 6, dan 0. Lalu kita cari matriks A1, matriks A2 dengan matriks A3 yang nantinya dimana kita masukkan determinan dari matriks-matriks ini supaya mendapatkan nilai X-nya ya. Kita dapatkan nilainya. Sini ada matriks A1, maka pada kolom pertama di sini diganti dengan matriks B. Jadi yang pertama ini 1, 6, 0, 1, 1, min 2, lalu min 1, 1, 1. Lalu yang A2 ini artinya menjadi matriks yang kolom bagian yang kedua diganti dengan matriks B. Lalu selanjutnya juga sama dengan matriks A3 ini yang diganti kolom yang terakhir, yang ketiga. Lalu kita cari determinannya. Determinan dari matriks A ini kita cari dengan cara minor cofactor ya, yang ada aturan plus minus plus. Jadi plus 2 dikalikan dengan kita tutup kolom 1 baris 1, maka kan matriksnya 1, 1, min 2, 1. Lalu kita cari determinannya yaitu kan A dikalikan dengan D dikurang B dikalikan dengan C. Maka plus 2 dalam kurung 1 dikali 1 dikurang 1 dikali min 2. Min 1 dikalikan 1 dikali 1 dikurang 1 kali 1. Plus min 1, karena di sini min nilainya, maka kita kalikan dengan 1, 2, min 1 kali 1. Lalu kita dapatkan hasilnya 2 dikali 3 min 0 min, karena nilai 1 ini dengan min aja, min dikalikan min 3 sama dengan 6, 2 kali 3 6 dikurang 0 ditambah 3, negatif ketemu negatif jadi positif sama dengan hasilnya 9. Lalu determinan A1 seperti tadi caranya cari plus 1 ini yang, maka kita ambil dari plus 1 ini, kita tutup baris pertama dengan kolom pertama dengan baris pertama, kita temui matriks 1, 1, min 2, 1. Kita cari determinannya, lalu min 1 kita tutup
baris baris ke baris pertama ya, kolom kedua, maka ketemu matriksnya itu 6, 1, 0, dan 1. Jadi determinannya sama juga dengan yang ketiga ini. Ketiga ini berarti yang kolom ketiga baris pertama ini kita tutup, maka ketemu matriksnya itu 6, 1, 0, min 2. Nah, kita cari lalu ketemu hasilnya 1, langsung saja 1 dikali 3 min 6 dikurangi dengan min 12. 3 dikurang 6 tambah 12 sama dengan 9. Lalu sama dengan cara determinan A2 ini, sama seperti cara-cara sebelumnya. Kalau sudah ketemu semua determinan, maka kita cari nilai X1, X2, dan X3. X1 ini nilainya sama dengan determinan yang A1 per determinan A. Kita tadi dapatkan hasil determinan A1-nya itu 9 per 9, maka kita dapatkan hasilnya 1. Lalu determinan A2 per determinan A sama dengan 18, kita dapat hasil 18. Jadi 18 per 9 sama dengan 2. Yang ketiga determinan A3 per determinan A, kita dapatkan hasilnya tadi 27 sini per 9 sama dengan 3. Maka himpunan penyelesaiannya yaitu 1, 2, dan 3. Ya, kita masuk ke nomor 2. Diketahui dua buah matriks sebagai berikut. Matriks A sama dengan 2, 3, 4, dan 4. Lalu matriks B sama dengan 4, 3, min 4, dan 6. Maka kita jawab sini dengan soal matriks A dikalikan dengan matriks B. Matriks A dikalikan dengan matriks B sama dengan 2 dikalikan dengan 4. Lalu 3, lalu ditambah 3 dikalikan dengan negatif 4. Nah, kita dapatkan hasilnya 2 kali 4 yaitu 8, ditambah dengan 3 kali min 4 yaitu min 12. Nah, kita dapatkan 8 ditambah min 12 yaitu negatif 4. Lalu yang kedua, 2 dikalikan dengan yang baris pertama baris pertama pada matriks A ini dikalikan dengan yang kolom kedua pada matriks B, dikerjakan dengan yang matriks dengan kolom kedua matriks B. Maka kita dapatkan 2 dikali 3 ditambah 3 dikalikan dengan 6, hasilnya yaitu 24. Lalu untuk yang pada bagian bawahnya, 4 dikalikan dengan 4 yang ke kolom baris kedua dikerjakan dengan baris pertama pada kolom B, pada matriks B. Maka 4 kali 4 ditambah 4 dikali min 4, hasilnya 0. Lalu sama seperti yang di atas, 4 kali 3 ditambah 4 kali 6 sama dengan hasil 36. Lalu yang B dikalikan dengan A, matriks B dikalikan dengan A yaitu sama pengerjaannya seperti yang A ya. 4 dikali 2 ditambah 3 dikali 4 ya 8 tambah 12. Lalu 4 dikali 3 12 ditambah 3 dikali 4 yaitu 12. Lalu min 4 dikali 2 min 8, 6 dikali 4 24. 4 min 4 dikali 3 min 12 ditambah 6 dikali 4 yaitu 24. Jadi kita dapatkan matriksnya 20, 24, 16, dan 12.
Lalu soal C ini matriks A dikali B lalu ditranspos. Matriks A kali B dalam kurung transpos ini sama seperti matriks B ditransposkan lalu dikali dengan matriks A yang ditransposkan. Transpos ini itu berarti pada matriks ini kolom dan baris itu ditukar ya. Maka pada matriks A yang tadinya 2, 3, 4, 4 ditukar. Jadinya yang tadinya baris jadi kolom. 2, 3 yang ke bawah itu tadinya akan menjajar menjadi 2, 3 ke bawah, 4, 4. Lalu kita kalikan sama cara pengaliannya sama seperti yang di atas. 4 dikali 4 ditambah min 4 kali 3. Maka kita dapatkan hasilnya min 4, 0, 24, dan 36. Lalu kita ke nomor D. Ini dalam kurung A transpos dikalikan dengan B. Lalu dalam kurung lagi transpos. Saya di sini saya mengerjakannya saya transposkan nilai A lalu saya kalikan dengan nilai B matriks. Setelah saya kalikan, saya dapatkan hasilnya, maka hasil tersebut saya transposkan. Maka 2 kali 4 ditambah 4 kali min 4 8 kurang 16 semua saya sudah dapatkan ya. Lalu dapat hasilnya min 8, 30, min 4 dan 33 lalu saya transposkan min 8, min 4, 30, 33 begitu. Lalu soal yang E yaitu A dikali B transpos dalam kurung transpos. Sama seperti yang D. Di sini saya kalikan dulu kedua matriks. Di sini saya kalikan dulu matriks A yang biasa, lalu saya transposkan matriks yang B, lalu saya kalikan seperti biasa. Setelah dapat hasilnya lalu saya transposkan matriksnya. Lalu saya dapat hasilnya 17, 28, 10, dan 8. Lalu nomor 3 itu tentukan inverse dari matriks tersebut. Pada inverse ini soal yang A ini ada matriks A yaitu 3, 1, 0, 2, 1, 1, 6, 2, 2. Lalu yang soal B itu kita dapatkan matriks A-nya yaitu 1, 2, 3, 2, 5, 3, 1, 0, 3. Pertama sebelum kita ke rumus inverse, maka kita bikin suatu matriks baru yaitu matriks C. Bagaimana cara mencari matriks C yaitu dengan cara kofaktor. Cara kofaktor ya ini misalkan kita cari A11, maka A11 ini adalah kita cari matriks ini dari matriks A ya. Kita tutup baris pertama, kolom pertama, maka kita dapatkan, lalu kita kalikan 1 dengan 2 dikurang 1 dikali 2. Pada cara kofaktor ini kita menggunakan tanda tambah ini yaitu emang sudah sebuah aturan dari sana ya, bahwa setiap angka pada matriks ini berselang-seling plus minus plus minus plus minus plus minus plus.
antara satu sama lain tidak boleh sama. Lalu kita misalkan A11 ini kita cari, kita blok sini, kita blok yang pertama, kita blok baris pertama, kolom pertama yaitu, jadi ketemu plus di sini, kasih tambah, kasih operasi plus, maka 1 dikali 2 dikurang 1 dikali 2, maka 2 dikurang 2 sama dengan 0. Lalu yang ke A12 di sini ada operasi minus ya. Jadi kita tutup kolom pertama, baris kedua. Maka kita dapatkan hasilnya, kita dapatkan matriksnya itu 2, 1, 6, dan 2. Maka 2 dikalikan dengan 2 dikurang 1 dikalikan dengan 6. Maka maka hasilnya yaitu 4 dikurang 6. 4 dikurang 6 itu kan min 2. Min ketemu min sama dengan 2. Lalu sama seperti yang di atas, A13 juga seperti itu. Kolom pertama dengan baris ketiga kita tutup, kita temukan matriks 2, 1, 6, 2. Lalu saya ingat antara yang bersebelahan itu tidak boleh sama plus minusnya. 2 dikali 2 dikurang 1 dikali 6 yaitu jadi 4 dikurang 6 sama dengan min 2. Lalu A21 kita ke A21 yaitu kolom kedua, baris pertama kita tutup. Lalu kita dapatkan matriks ini 1, 2, 0, dan 2. Maka 1 dikali 2 dikurang 0 dikali 2. 2 dikurang 0 ya hasilnya 2. Karena ada min di sini jadi hasilnya min 2. Terus ke bawah A22 sampai kita cari ke A33 ya. Karena kita semuanya sudah dapat sini sampai A33, lalu kita baru bisa kita masukkan ke dalam matriks C ini. Kita dapatkan 0, 2, min 2, min 2, 6, 0, 1, min 3, 1. Untuk apa fungsi dari matriks C ini? Yaitu untuk mencari adjoint. Karena pada rumus A inverse ini sama dengan rumusnya itu 1 per determinan dari A dikalikan dengan adjoint A. Lalu bagaimana cari adjointnya? Yaitu adjoint ini sama dengan matriks C yang ditransposkan. Maka kita sudah temui tadi matriks C-nya, kita transposkan jadi 0, min 2, 1, 2, 6, min 3, min 2, 0, 1. Transpos itu kan ditukar antara barisnya dengan kolomnya. Lalu kita carikan determinan A. Sini saya pakai cara kita pakai cara di sini saya pakai cara Sarus ya, yang dimana dari saya perlebar lagi, saya ekspansi dan saya isi dengan kolom ke-1 dan kedua. Cara pengerjaannya gampang, mudah ya. Yang ke bawah ini kita kalikan, lalu ditambahkan dengan, kita tarik diagonal lagi dengan yang kedua ini. Kita dikalikan, lalu kita tambahkan lagi dengan yang ketiga. Jadi 3 dikali 1 dikali 2 ditambah 1 dikali 1 dikali 6 ditambah 0 dikali 2 dikali 2. Lalu dikurang dengan yang diagonal ke kiri. Diagonal ke kiri ini adalah 0, 1, 6 dikalikan ini, lalu dikurang 3 dikali 1 dikali 2 dikurang 1 dikali 2 dikali 2. Maka kita dapatkan hasilnya 3 kali 1 kali 2 6, 1 kali 1 kali 6 ya 6, 0 kali 2 kali 2 0, 0 kali 1 kali 6 0,
dikurang 3 kali 1 kali 2 yaitu 6, dikurang 1 kali 2 kali 2 yaitu 4. Maka kita jumlahkan, kita kurangi, sama dengan 12 dikurang 10 sama dengan 2. Kita dapatkan hasilnya determinan A nya itu 2. Lalu A inverse sama dengan 1 per determinan A dikalikan dengan A join A. 1 per 2 dikali dengan matriks A join A ini, dengan A join A, maka 1 per 2 dikalikan dengan 0, 1 per 2 dikalikan dengan min 2. Maka kita dapatkan hasilnya yaitu matriks ini. A inverse sama dengan 0, apapun yang dibagikan dengan 0 ya 0. Di apapun 0 jika dibagikan dengan bilangan apapun jadi 0. Lalu min 2 dibagi 2 ya, jadi min 1. Lalu 1 per 2 1 3, min 3 per 2, min 1 0 dan 1 per 2. Lalu yang B kita cari sama inverse dari matriks A nya yang kedua, yaitu 1 2 3 2 5 3 1 0 3. Sama seperti tadi ya caranya. Sini saya cari sama seperti tadi ya caranya. Dari A1 A11 itu A1 baris 1 kolom 1. Ya, cari matriksnya, determinannya. Lalu A1 2 kita cari semuanya, kita masukkan ke dalam matriks C. Jika sudah ketemukan dalam matriks C 40 3 min 13 min 5 min 16 5 2 min 9 3 1, maka kita transposkan untuk mencari nilai A join A nya. Itu kita dapatkan 40 min 16 min 9 min 13 5 3 min 5 2 1. Setelah itu kita cari determinan. Di sini saya pakai cara miskofaktor. Plus 1 di sini ya. Plus 1 ini kan berdasarkan ini dikalikan dengan 5 kali 8 dikurang 3 kali 0. Min 2 kali 8 min 3 kali 1. Lalu plus 3. Kita tutup yang kolom 3 kolom 1 baris ketiga. Maka 2 kali 0 dikurang 5 kali 1. Jadi kita dapatkan 5 kali 8 40 dikurang dengan 3 kali 0 ya 0. 40 dikurang dengan 2 dikalikan dengan 13 ditambah 3 dikali min 5. 40 dikurang 26 dikurang 15. Hasilnya jadi sama dengan negatif 1. Maka A inverse sama dengan 1 per determinan A dikali dengan A join A. Maka 1 per min 1 dikalikan dengan A join A. 1 per min 1 sama dengan min 1 ya. Jadinya min 1 dikalikan dengan A join A. 40 menjadi min 40, min 16 dikalikan min 1 jadi 16, min 9 9, min 13 menjadi 13, 5 menjadi min 5, 3 dikali min 1 jadi 3, min 3, min 5 dikali min 1 menjadi 5, lalu min 2, lalu 2 dikalikan min 1 menjadi min 2 ya, 1 dikali min 1 menjadi min 1. Ya, segitu saja soal yang saya terangkan. Terima kasih dan mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.